terkasih di dalam Kristus, dalam kesempatan kali ini renungan diambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Jadi Bapak Ibu, dalam kitab Yosua pasal yang ke-6 diceritakan bahwa bangsa Israel tiba di ujung tanah perjanjian. Bagaimana setelah mereka berputar selama 40 tahun di padang gurun yang sangat melelahkan, mereka harus senang ketika mereka tiba di ujung tanah tersebut. Tetapi bagaimana kesenangan mereka harus sirna seketika saat mereka tiba di depan kota Yeriko, di mana kota itu tertutup rapat, temboknya kokoh, dan secara manusia hampir mustahil untuk ditaklukkan. Tapi yang menarik bagaimana Tuhan sebagai andalan mereka tidak menyuruh mereka untuk menyusun strategi perang, membuat senjata misalnya, ataupun menyuruh bangsa Israel beraliansi dengan bangsa lain yang jauh lebih kuat untuk menaklukkan kota tersebut. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan yaitu hanya kelilingi kota itu. Bapak Ibu, kalau dipikir secara logika, bagaimana mengelilingi kota dapat meruntuhkan tembok yang kokoh? Hal itu sangatlah menggelitik. Namun justru disitulah Tuhan sedang mengajar umatnya bahwa kemenangan tidak lahir dari kemampuan manusia, namun melainkan dari kuasa Allah. Bapak Ibu, selama 6 hari bangsa Israel berjalan mengelilingi tembok tersebut dan tidak melihat perubahan apapun. Tembok tetap kokoh berdiri. Namun pada hari yang ke-7, setelah mereka tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kemudian mereka bersorak dan tembok itu pun runtuh. Jadi bukan karena langkah kaki mereka, bukan karena suara sangkakala, bukan pula karena teriakan mereka. Jadi tembok tersebut runtuh karena bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Di dalam kisah itu kita juga tidak boleh melupakan satu orang, yaitu Rahab. Bagaimana Rahab adalah seorang yang bukan keturunan Israel. Masa lalunya pun kelam. Tetapi ketika ia percaya kepada Allah Israel, ia dan keluarganya diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, inilah pesan Tuhan bahwa di tengah penghakiman, Tuhan tetap menyediakan jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu, tentunya bukan hanya tembok Yeriko yang sulit untuk dirobohkan, namun ada satu tembok yang juga sangat mustahil untuk dirobohkan, yaitu tembok dosa. Tembok yang memisahkan Allah dengan manusia. Tidak ada usaha, tidak ada kebaikan yang mampu merobohkannya. Oleh karena itu Kristus datang. Di atas kayu salib ia menanggung hukuman dosa kita. Melalui kebangkitannya ia membuka jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya untuk diperdamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita menghadapi berbagai tembok Yeriko dalam kehidupan kita. Baik itu mungkin masalah kesehatan, masalah keluarga, ataupun juga masalah ekonomi. Namun bagaimana hal tersebut menjadikan kita menjadi terlihat kecil dan kita melihat tembok itu sangat besar. Namun Bapak Ibu, bagaimana pengharapan kita bukannya kita letakkan pada betapa besar sumber daya kita ataupun juga kemampuan kita, tetapi melainkan kita harus meletakkannya kepada besarnya Kristus yang telah terlebih dahulu memenangkan perang besar bagi kita. Jadi kiranya Bapak Ibu, setiap kita mengingat tembok Yeriko yang runtuh, kita semakin mengingat Sang Kristus, tempat tembok pemisah antara Allah dengan manusia dirobohkan. Ketika Allah sebagai sumber dari segala sesuatu menyertai kita, perlukah kita masih khawatir terhadap segala sesuatu? Demikianlah renungan kali ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom dan Tuhan Yesus berkati.